Yang ini wilayah Jadi Ustadz Syafiq Riza Basalamah belum. Oke. Joget-jogetan juga ya, mungkin seperti begini yang masuk standar MUI atau yang bagaimana. Oke, itu sahabat Lampai Channel ya, dan kita juga lihat juga MUI juga ini ya, dia hanya kepentingan saja, dia memfatwakan, hanya tugas mereka bukan berfatwa tapi di laut. Ayo, hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh MUI terkait dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini yang lagi tren ya, yang lagi viral. Jadi kita lihat, kita bahas, dan kita akan melihat juga di sini bagaimana dari MUI itu berbicara bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu tidak masuk dari standar MUI ya. Ini yang kita akan lihat. Jadi Ustadz Khalil di sana dia berbicara terkait dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, yang menjadi pertanyaan kita adalah standar Ustadz yang masuk dari standar MUI itu seperti apa. Jangan diberikan gambaran, tapi langsung diberikan contoh orangnya. Oh, contoh Ustadz ini nih ya, supaya orang langsung tahu. Jadi kita akan melihat database dari Ustadz tersebut. Orang-orang akan cek, oh dia standar MUI-nya seperti ini karena ini dan karena itu ya, dia masuk agar orang-orang itu melihat, oh standarnya seperti begini yang dikeluarkan oleh MUI ya. Jadi hal yang menarik itu sahabat Lampai Channel dari video ini ya, ini kita lihat ya, Ustadz yang bagus itu apakah memang dari mereka. Kalau saya melihat di sini ya, dari MUI berbicara itu adalah mereka rata-rata NU. Jadi dia berbicara sedang posisi bukan pada wewenangnya dalam MUI tersebut, tetapi dia berbicara ini dari sisi dia NU atau Muhammadiyah, dari organisasinya sahabat Lampai Channel. Jadi kita minta di situ langsung tunjuk saja loh, nggak usah pakai narasi lagi, nggak usah narasinya. Oh dia harus standar MUI-nya harus begini dan begini, yang menetapkan harus akidah yang tidak bisa diubah, harus ada fikih, ada fur'iyahnya bagaimana. Langsung sebutkan saja orangnya, seperti begini. Ini dealnya, orangnya seperti itu. Jadi supaya orang tahu. Tapi sebelumnya sahabat Lampai Channel, kita lihat sebelumnya bagaimana ya kaul dari MUI ini terkait menjas Ustadz Syafiq itu dia bukan standar MUI-nya. Ini sama dengan apa ya? Ayo kita antum saksikan ini sahabat Lampai. Ini kalau saya ngelihat di dalam ceramah bersebagian teman ini yang senang saya membongkar khilafiyah, dianggap wah ini dianggap seakan-akan adalah kesalahan total tidak ada dalam agama. Kalau saya memang tidak ada dalam agama, tabligh akbar juga tidak ada di dalam agama di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada kajian zuhur itu, gitu ya. Kalau bicara soal keagamaan, nah ini banyak hal-hal yang sifatnya syiar itu dianggap substansi. Akhirnya dibongkar-bongkar, orang marah gitu ya. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi da'i di MUI. Kalau tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak, tetapi memahami mana yang sifatnya sabit, mana yang mutaghayyir, mana yang ini tetap tidak boleh diotak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayah. Jadi Ustadz Syafiq Riza Basalamah belum. Oke sahabat Lampai Channel, itu jelas yang dikatakan oleh dari utusan saya, atau siapa Ustadz Khalil atau siapa ya, antum nanti sempurnakan saja. Yang jelas ini sahabat Lampai Channel, bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah tidak masuk dalam standar MUI, standar dai MUI. Makanya tadi saya katakan di awal, sebutkan saja, tolong sebutkan saja orangnya, contohnya seperti dai siapa ini, Ustadz siapa ini yang standar MUI, supaya orang-orang ikut loh. Oh inilah kapasitasnya dai
yang direkomendasikan standar MUI sama dengan standar SNI saja ya. Harus pakai standar SNI. Jadi seperti begitu sahabat Lampa Channel. Jadi begini, lantas bagaimana dengan dai-dai yang harus joget-joget dulu itu, ya, yang salawat-salawatan sambil joget-jogetan yang tidak beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga itu, apakah mereka itu yang masuk standar MUI atau seperti apa? Makanya kami juga minta langsung orangnya, jangan bernarasi. Ya, jangan bernarasi. Mana itu orang-orang dai-dai yang telah DMUI ya, DMUI dai MUI ya, ya seperti begitu. Coba datangkan yang harus mereka seperti ini ya. Atau mungkin saya perlihatkan. Oke, mungkin seperti ini yang dia mau kan. Dai yang suka musik-musikan, suka joget-jogetan, ayo coba kita lihatin. Mafia salawat, tangan di atas semua. Merkoco kurang salat. Mungkin yang seperti begini sahabat Lampa Channel yang dia maukan. Jadi yang suka joget-jogetan ini, ceramah-ceramah harus dandutan seperti begini mungkin yang dia mau, sehingga orang-orang juga yang berada di dalamnya itu dandutan juga, joget-jogetan juga. Ya mungkin yang seperti begini yang masuk standar MUI atau yang bagaimana. Oke. Itu sahabat Lampa Channel. Jadi yang dia maksudkan itu mungkin yang seperti begitu. Ya. Apakah mereka juga orang-orang yang seperti begini adalah mereka sudah masuk di standar MUI atau seperti bagaimana? Makanya itu menjadi ngambang. Makanya sebutkan, contohkan orangnya, kan mungkin sudah ada. Kalau dia katakan dia tidak termasuk dari DMUI, maka datangkan yang mana itu yang DMUI. Ya, seperti mana tadi saya katakan seperti begitu, supaya kita jangan bernarasi, kita tidak butuh narasi, kita butuh langsung jelas orangnya. Karena di situ kan Anda tadi sudah mengatakan bahwasanya ketika ditanya oleh moderator di situ apakah Ustaz Syafiq Reza Basalamah yang tidak masuk dai standar MUI, kan kalian mengatakan tidak, kan dia tidak masuk. Itu sahabat Lampa Channel. Oke lah, mari kita melihat langsung saja dari Muhammadiyah yang berbicara di sini. Ayo coba kita lihat bagaimana call-nya mereka. Hayat kita sama-sama menyaksikan. Beliau ini lulusan Universitas Al Madinah, ya. Dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih, Ustaz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kira-kira masyarakat kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lah wong dia itu cum laude dari sarjana sampai doktor, apa masih perlu disertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana itu saya lupa, kalau mau ceramah itu dandutan dulu. Itu ustadz pesantren itu kan. Saya belum tahu, makanya maksud saya itu perorangan aja. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu lebih berpengaruh. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustadz Basalamah, panggil pula pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu. Apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kalau belum dipanggil supaya paham. Misalkan Ustadz Andirja tanya, apakah sudah ikut sertifikasi ulama dai atau belum? Tapi masyarakat yang menjadi fans beliau tentu akan mohon maaf, mungkin kaget juga. Beliau itu sudah mengajar di Madinah, mengajar di Makkah, masa di sini disuruh ngikutin sertifikasi dai. Itu memang perlu dijelaskan. Karena apakah itu standar kebenaran atau hanya formalitas gitu? Hanya sekedar formalitas atau memang diperlukan gitu? Ya, sahabat Lampa Channel, memang saya sepakat ini. Ya, seperti mana itu? Ya, dan yang suka dai, yang suka dandutan kok masuk standar MUI atau seperti mana? Ya, bukan standar SNI, bukan standar MUI, dai standar MUI. Ya, kita ini juga saya belum ikut sertifikasi, belum ikut seleksi sertifikasi ya, dai MUI. Saya juga belum masuk di situ, saya tidak lolos di situ ya. Kenapa? Artinya begini, ini mereka berbicara, mereka yang standar bukan berdasarkan standar dari MUI, tetapi mereka berbicara standar mereka adalah NU. Seperti begitu sahabat Lampa Channel. Makanya kalau kita berbicara adalah berbicara jangan berdasarkan kepentingan ya. Tapi kita lihat
Jangan karena orang di sebelah kita berbicara tidak adil di dalam berbicara tersebut. Oke, sahabat Lampu Channel, bagaimana tanggapannya antum terkait dengan ini? Ya, karena beliau juga saya lihat itu yang Ustadz ini juga dia berbicara bahwa dia memiliki 900 video ya kalau saya tidak salah 900 video yang di situ tidak ada satupun yang yang bertentangan ya gitu. Itu sahabat Lampu Channel, bagaimana tanggapannya antum? Kita diskusi saja di kolom komentar. Antum mungkin sudah masuk dalam standar MUI atau belum? Ya, yang jelas saya belum masuk dalam standar MUI ya karena saya tidak ikut sertifikasinya ya untuk pelatihannya. Makanya tadi saya katakan saya butuh butuh nyata. Apakah mereka seperti Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad atau yang lain? Apakah mereka itu supaya kita lihat database-nya mereka ini. Ya, kita lihat database-nya mereka yang berfatwa itu berfatwa diubah sesuai dengan zamannya. Ya, dan kita juga lihat juga MUI juga ini ya dia hanya kepentingan saja, dia memfatwakan, hanya tugas mereka bukan berfatwa, tapi bukan berfatwa terkait dengan hukum-hukum, tapi tugas mereka adalah menghalalkan barang-barang itu tugasnya mereka, karena mereka kemarin mengharamkan rokok, dikritik ubah lagi. Ya subhanallah. Oke lah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين